Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ketiga untuk pengendalian kualitas hasil perikanan. Selanjutnya adalah tas atau tugas ke-6. Saya ulang, di tugas ini adalah tentang analisis bahaya, di mana tas 1, 2, dan 3 itu sudah kita lalui sampai ke-5, sedangkan hari ini kita akan mempelajari tentang analisis bahaya. Analisis bahaya sampai ke pertemuan selanjutnya ini merupakan prinsip HACCP yang nomor 1. Karena prinsip HACCP itu ada 7, di mana salah satunya adalah analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan bahaya yang timbul. Nah, analisis ini juga nanti akan ada 7 tahap, tetapi yang pertama analisis bahaya, maka kita harus tahu dulu bahaya yang dimaksud di sini itu apa. Bahaya yang dimaksud pada konteks pangan itu terdapat beberapa sebenarnya, tetapi secara umum kesepakatan ada 3. Nanti akan saya terangkan untuk yang 4 dan 5 ya. Pertama adalah kesepakatan tentang bahaya biologi yang paling banyak ini nanti dari golongan mikroorganisme, kemudian yang kedua kimia dari golongan-golongan biasanya ini deterjen, kemudian cat, bahan-bahan material yang berupa hasil-hasil dari sintesis kimia maupun bahan kimia yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah bahaya fisik, di mana ini berarti material selain dari bahan pangan. Selain itu, fisik ini terkadang pada beberapa buku atau beberapa ilmuwan itu membagi lagi menjadi field. Ada field ini perbedaannya, nanti kita bisa lihat bahwa field ini adalah remahan, di mana field ini akan berbeda sedikit dengan fisik. Contoh misalnya adalah jika pada pangan itu kita kemasukan misalnya ya ada pada surimi, kemudian di situ ada kita saat makan ada staples, maka staples itu masuk di bahaya fisik. Sedangkan kalau di dalam surimi itu kita ketemu misalnya duri ikan, maka ikan itu masuk di field. Perbedaannya adalah kalau fisik dia di luar dari bahan utama atau bahan aslinya, sedangkan untuk field itu cemaran fisika sebenarnya, tetapi dia asalnya dari bahan itu sendiri. Karena bone misalnya duri dan juga misalnya sisik itu dari ikan itu sendiri. Selanjutnya yang kelima itu adalah economic fraud atau kejahatan ekonomi, di mana misalnya bahaya ini contohnya kita membeli bahan yang beratnya itu seharusnya 1 kilo, tetapi sampai rumah kita mendapatkan hanya 980 gram, maka 200 itu yang hilang atau selisihnya, itu berarti terdapat kejahatan ekonomi. Termasuk labeling yang salah, misalnya mengandung omega 3 padahal ternyata tidak mengandung, itu juga selain kesalahan label atau labeling yang tidak tepat, juga ada bahaya-bahaya ekonomi, karena yang membuat mahal itu adalah omega 3-nya itu gitu. Kemudian kita bahas satu persatu. Dari bahaya biologi, pada dasarnya yang paling banyak adalah bahaya-bahaya mikrobiologis. Jadi bahaya mikrobiologis ini tentunya dari foodborne patogen, jadi jenis-jenis yang patogen untuk pangan. Nah, pada foodborne patogen ini juga sebenarnya spesifik, karena bahan-bahan produk-produk perikanan itu umumnya juga nanti akan bisa kita ketahui bahan itu adanya misalnya dari bahan laut, maka biasanya nanti yang mengkontaminasi adalah juga bakteri-bakteri laut. Jadi kalau di perikanan itu yang paling banyak itu adalah Salmonella, E. coli, kemudian Vibrio, kolera dan yang lain, ini adalah yang paling utama. Ini hanya yang paling utama, dan ini tidak hanya pada mikrobiologi bakteri, tetapi juga termasuk di sini adalah yeast, fungi, dan juga ada beberapa norovirus dan yang lain, itu yang biasanya menginfeksi pada produk-produk kerang. Nah, bahaya-bahaya yang timbul kalau dia bentuknya adalah mikrobiologi
berarti dia digolongkan pada bahaya biologis. Nah, selain itu juga ada beberapa list yang nanti harus diperhatikan. Contohnya munculnya aflatoksin, patulin, zearalenone, dan ini adalah toksinnya. Kalau toksinnya ini nanti masuk pada bahaya yang jenisnya adalah kimia. Sedangkan mikroorganismenya itu sendiri itu masuk pada bahaya biologi. Jadi ini saling terkait semuanya. Jadi sehingga jika kita tidak bisa menjaga bahaya biologi, maka kemungkinan besar bahaya kimia juga akan bisa muncul sebagai akibat dari proses metabolisme mikroorganisme yang menjadi kontaminan pada produk kita. Nah, produk-produk ini harus bisa kita evaluasi dan bisa kita identifikasi pada proses maupun pada produk kita, karena produk kita nanti harus teridentifikasi sehingga kita bisa membuatkan prosedur untuk membuat ataupun prosedur untuk menghindari dari beberapa bahaya-bahaya ini. Selanjutnya adalah bahaya kimia. Bahaya kimia ini adalah bahaya-bahaya yang bentuknya adalah chemical. Bahaya ini sumber-sumber bahayanya bisa dari macam-macam. Tetapi yang paling umum adalah biasanya bahayanya ini sudah ada pada produk dan juga nanti pada processing atau tempat untuk melakukan proses. Nah, bahaya processing, bahaya dari raw material itu misalnya kalau kita ingin mengolah bahan-bahan tuna misalnya atau kerang, maka pada kerang itu biasanya muncul golongan-golongan logam berat yang memang sudah ada pada raw material itu sebagai akibat dari pemanenan daerah di mana kerang itu dipanen sudah tercemar oleh logam-logam berat. Kemudian cemaran dari pestisida, cemaran dari perairan itu sendiri dan yang lain-lain itu nanti akan terserap karena kita tahu bahwa kerang itu termasuk pada filter feeder di mana dia menyaring hampir keseluruhan dari logam-logam maupun bahan-bahan yang ada di sana. Kemudian kalau di sayur-sayuran itu berarti disemprot dan pestisida yang digunakan dan yang lain. Termasuk juga di sini adalah misalnya kalau kita menggunakan ikan itu biasanya adalah hormon yang ditambahkan pada pakan, juga antibiotik pada udang dan yang lain yang digunakan itu bisa mengkontaminasi pada raw material kita. Sedangkan pada processing itu biasanya karena kena bahan-bahan yang sering kita gunakan. Contohnya misalnya kita membersihkan dengan klorin, kemudian klorinnya terkena pada produk. Nanti terjadi ada yang namanya cross kontaminasi. Nanti akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Nah, sumber-sumber ini pada dasarnya adalah harus diperhatikan dan harus bisa kita identifikasi dengan akurat. Karena beberapa bahan itu tidak hanya yang tidak kita sengaja, tetapi bahkan ada beberapa bahan tambahan yang sengaja kita tambahkan, tetapi karena dosisnya tidak tepat, maka dia bisa melakukan pencemaran atau bisa membuat pangan itu tidak sehat untuk bisa kita konsumsi. Nah, selanjutnya misalnya bahan tambahan yang di produk ini juga harus kita waspadai. Histamin misalnya pada produk-produk yang mengandung daging merah berarti ada di mana? Di raw material. Karena kalau di processing ini tidak akan muncul histamin dari luar ya, karena munculnya histamin itu yang paling banyak adalah pada raw material, selanjutnya pada proses penanganan yang tidak tepat, kurang disimpan pada suhu dingin, maka dia akan mulai terombak histidin menjadi histamin dan selanjutnya itu akan menjadikan penyebab jadi inflamasi atau terjadinya gatal-gatal ini nanti kalau ya. Semua itu termasuk pada bahaya-bahaya kimia. Sedangkan untuk bahan tambahan pangan yang sudah banyak ini, contoh-contohnya ini juga harus perlu diwaspadai. Karena ini sangat tergantung pada dosis. Jadi dosis yang tidak tepat, bahan-bahan tambahan ini seringkali menjadi masalah karena akan menjadi bahaya kimia yang perlu diperhatikan. Kemudian
perlu dihindari karena di Indonesia masih banyak sekali penggunaan beberapa bahan yang dilarang, borat, kemudian formaldehid ini sama semuanya, boric acid, formaldehid ini ada untuk pengawetan, sehingga ini sama sekali tidak diperbolehkan sebenarnya. Tetapi masih banyak yang nelayan-nelayan kita yang menggunakan. Kemudian kontaminasi selama produksi, ini juga kadang muncul. Contoh polisiklik aromatik hidrokarbon, heterosiklin amin, nitrosamin, ini adalah golongan-golongan yang jika produksi kita tidak tepat terkadang muncul. Akrilamida misalnya, bahan-bahan yang muncul ini sangat toksin dan sangat membuat biang keroknya untuk kanker, karena ini termasuk pada karsinogenik, bahan-bahan karsinogenik. Jadi harus dihindari dan ini sangat berbahaya. Kemudian potensi lain adalah beberapa bahan yang memang digunakan sebagai pembersih, kemudian penggunaan terpal, penggunaan saringan udara yang kemudian kadang rontok dan yang lainnya, sanitizer dan yang lainnya, bahan-bahan pisau yang kemudian kadang ada kayunya yang terlepas, ada pekerja yang kemudian rambutnya rontok dan yang itu semuanya juga harus diperhatikan. Tapi kalau yang rontok dan yang lain tadi itu masuk pada bahan bahaya fisika. Nah, selanjutnya bahaya fisika ini adalah bahaya-bahaya yang muncul. Kita membicarakan untuk fisika ini kita indahkan dulu, kita campur dulu untuk yang field ya. Jadi kita sudah jadikan satu, entah itu cemarannya dari raw materialnya sendiri atau dari luar. Contohnya adalah produk kita yang kecampuran kaca, staples, peniti misalnya, kemudian ada duri, ada sisik, ada plastik, ada cangkang, kemudian ini semuanya bulu, rambut, dan yang lain, ini semuanya masuk pada cemaran-cemaran yang kemungkinan muncul pada produk pangan. Nah, lembar kerja yang harus diisi untuk melakukan analisis terhadap bahaya, maka nanti hazard ini ditulis, jadi step by step nomor 1 misalnya penerimaan bahan baku ini pasti yang step 1 misalnya, maka kita jelaskan di sini bahayanya muncul kemungkinan apa. Contoh misalnya kita uji dulu mikrobiologi, maka di sini bahaya kemungkinan muncul adalah biologi. Kita tulis mikrobiologi. Kelasnya ini termasuk dia yang risiko tinggi atau risiko rendah misalnya, kemudian bahannya dari mana, kemudian bagaimana dia mampu tumbuh atau tidak, kemudian berapa limitnya dan yang lain. Kemudian occurrence-nya bagaimana, kemungkinan munculnya rendah atau tinggi, kemungkinan efek kesehatannya rendah atau tinggi, signifikansi hazardnya tinggi atau rendah. Nah, ini semuanya nanti harus diisi dengan detail supaya nanti pekerja pada bagian yang melakukan untuk penerimaan bahan baku bisa melakukan proses pengecekan dan melakukan standar operasional prosedur untuk bekerja di penerimaan bahan baku dengan baik. Intinya nanti step 1, step 2, step 3, semua step harus dianalisis bahayanya yang kemungkinan muncul ini apa. Jadi semua bahaya kita akan ada di sini dan tidak semua bahaya nanti perlu kita monitor dengan sangat detail karena hanya yang CCP saja yang harus kita lakukan. Tapi step pertama ini semuanya harus bisa kita analisis dengan baik. Demikian untuk perkuliahan tentang analisis bahaya. Selanjutnya minggu depan kita akan masuk pada perkuliahan penetapan critical control point untuk yang CCP. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.